Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita masih akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Tentang apa? Tentang pemuaian ya. Masih bersama Ibu Nurti Istilah Ratnasari. Oke, yang pertama kita lihat dulu daftar isi dari video ini ya. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi, dan yang keempat ada tugas. Siap ya? Oke, kompetensi dasarnya apa? Kita lihat. Yang pertama, 3.4 itu adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, pemindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Selanjutnya itu adalah melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, tujuan pembelajarannya apa aja? Yang pertama itu, setelah selesai pembelajaran, kamu diharapkan dapat mendefinisikan konsep pemuaian dengan benar. Yang kedua, mencontohkan pemuaian zat padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga, mengkalkulasi pemuaian panjang, luas, dan volume yang tepat. Yang keempat, mohon maaf banyak salah, mengkorelasikan peristiwa pemuaian dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan benar. Oke, kita masuk ke materi. Coba kita perhatikan dulu fenomena ini ya. Nah, yang pertama apa nih? Oh, ada rel kereta. Mari kita lihat. Tuh, kamu perhatikan ya. Di situ ada celah. Nah, perhatikan ada celah ya. Di sini ada celah. Nah, tahu nggak sih apa fungsi celah pada rel kereta itu? Ya, itu peristiwa pertama ya. Yang kedua, ada apa? Oh, botol sirup. Ini pasti di rumah ada juga ya. Tuh, perhatikan. Ada yang aneh? Nah, petunjuknya ini. Mengapa isi botol sirup selalu tidak penuh? Apa ya hubungannya dengan pemuaian? Yang ketiga, balon udara. Wow. Nah, balon udara yang seperti ini. Apa fungsi api pada balon udara ini ya? Oke, kita mulai lagi ke peristiwa yang pertama, rel kereta. Kita lihat di sini ada celah ya. Kenapa sih seperti ini? Ya, kalau diperhatikan, ini adalah untuk mencegah supaya rel kereta tidak bengkok. Kenapa bisa bengkok? Nah, pada siang hari itu rel kereta itu memuai. Karena kan suhunya panas ya. Kalau seandainya ini tidak ada celah, nanti bisa jadi kan rel kereta itu bertambah panjang. Kalau tidak ada celah ya otomatis karena dia tidak ada space tambahan, otomatis dia akan bengkok dan itu membahayakan bagi kereta api ya. Terus yang kedua, kita lihat di sini botol sirup. Mengapa sih isi botol sirup itu selalu tidak penuh? Apakah pabriknya itu pelit? Oh, bukan. Alasannya juga hampir sama. Yang pertama, di dalam ini kan ada sirup ya. Sirup itu zat cair dan dapat mengalami pemuaian. Jadi kalau seandainya pada suhu yang tinggi, kalau ini penuh sampai atas, sampai tutup, itu dikhawatirkan nanti akan bocor. Atau lebih parahnya lagi, botolnya akan pecah karena pemuaiannya besar. Gitu ya. Jadi bukan karena perusahaannya pelit ya, tapi karena memang mencegah akibat dari pemuaian ya yang negatif ya, tadi misalnya botolnya pecah atau si tutupnya bocor. Nah, yang ketiga nih, balon udara. Ini mungkin yang paling asing ya. Mungkin di antara kita belum ada yang pernah naik balon udara ini, tapi ya mungkin ada sih. Nah, fungsi apinya apa sih? Kalau kamu lihat tuh biasanya kamu bisa cari video-videonya ya. Itu awalnya biasanya ini si balon ini kan dia belum mengembang. Setelah dinyalakan apinya ini lebih mengembang dan dia bisa terbang. Nah, fungsinya api ini apa? Jadi api di dalam balon udara ini itu fungsinya itu salah satunya adalah untuk supaya udara di dalam balon udara ini memuai. Jadi dia itu akan menekan si balon udaranya sehingga dia mengembang, terisi penuh oleh udara dan menjadikan massa jenisnya di dalam balon udara ini lebih rendah daripada massa jenis di
udara lain di sekitar balon udara yang di luarnya. Makanya dia bisa terbang, ngebawa penumpang gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, wah gambarnya lucu ya. Jadi apa sih yang kita sebut dengan pemuaian? Jadi setiap zat itu pasti tersusun dari banyak partikel yang selalu bergetar ya. Kita kan sudah tahu sebelumnya, kita sudah belajar tentang wujud zat ya. Kita tahu partikel-partikel zat itu adalah penyusun suatu zat, bagian yang sangat kecil sekali yang tidak bisa kita lihat langsung. Nah, ketika suhu bertambah, kecepatan getar partikel-partikel ini meningkat ya. Jadi di dalam suatu benda, di suatu zat itu partikelnya semuanya bergetar gitu. Yang menyebabkan apa? Kebutuhan ruang antar partikel bertambah pula. Otomatis kalau kebutuhan ruang partikelnya bertambah, maka ukuran zat tersebut akan bertambah. Nah, itulah yang kita sebut dengan pemuaian. Ya, pemuaian itu jadi adalah pertambahan ukuran suatu zat disebabkan karena suhunya yang naik atau dipanaskan gitu. Sekarang perhatikan dulu ya. Ilustrasi 3 partikel pada 3 wujud zat ini. Yang pertama yang paling kiri kita lihat yang padat. Yang tengah yang cair, yang paling kanan itu adalah gas. Nih, lihat yang padat aja. Yang bentuknya itu kalau kita pindah-pindah kemana-mana dia tetap. Ternyata partikel di dalamnya itu dia itu bergetar gitu, bergetar ya. Jadi nggak diem, dia itu sebetulnya bergetar. Kita bandingkan dengan yang cair. Cair itu secara kasat mata aja, yang namanya zat cair, kalau kita pindahkan ke dari satu tempat ke tempat lain, dia akan berubah bentuk. Otomatis gaya tarik antar partikelnya itu lemah ya. Jadi dia itu bisa hampir bergerak dengan bebas gitu. Jadi otomatis ketika dipanaskan ya dia lebih mabur lagi. Apa tuh mabur ya? Maksudnya dia lebih tersebar lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang paling kanan yang gas. Gas itu memang kebanyakan gas kita nggak bisa lihat langsung ya, tapi bisa kita rasakan. Nah, gas itu gaya tarik antar partikelnya bisa kita lihat juga ini jauh lebih lemah daripada cair ya kan. Cair aja udah mudah bergerak, apalagi gas. Ketika ada ruang terbuka, wah gas itu udah kesana kemari, sudah gitu ya. Jadi saking lemahnya daya tarik antar partikel gas itu hampir tidak saling berdekatan gitu. Mereka udah jauh-jauhan duluan. Nah, sekarang kita bayangkan lagi, kalau seandainya suhunya dipanaskan, apa yang terjadi dengan partikel-partikel ini? Otomatis gerakannya makin cepat ya. Gerakannya pasti makin cepat. Dan coba kamu pikirkan, misalnya kamu nih ya, ada di dalam satu ruangan. Sudah gitu, ruangannya panas. Mau nggak sih kamu berdekatan dengan orang lain ya? Kalau ibu sih pasti enggak. Kenapa? Ya karena hareudang ya, itu bahasa Sunda. Ya gerah gitu kan, nggak mungkin kita mau berdekatan. Pasti kita akan menjauh, bergerak menjauh gitu ya, secara logikanya begitu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau seandainya didinginkan, suhunya diturunkan. Partikel-partikel ini yang tadinya berjauhan atau bergetarnya mungkin kalau yang padat itu cepat, ya, makin lambat dia bergetar. Jadi, ruang antar partikelnya yang dibutuhkan itu makin sedikit ya. Yang cair juga sama, pasti akan saling mendekat, gas juga akan saling mendekat. Makin memadat gitu ya, makin mendekat si jarak antar partikelnya. Nah, itu yang kita sebut dengan penyusutan. Gitu ya. Logikanya seperti apa ya? Misalnya kayak tadi, misalnya kamu ada di dalam satu ruangan ya. Tapi ini misalnya teman-teman kamu perempuan semua atau enggak teman-teman kamu laki-laki semua gitu ya. Nah, kamu ketika kedinginan itu kita kecenderungannya gimana? Pasti mendekati teman kita supaya apa ya? Supaya hangat gitu, semacam itu ya. Ingat jangan dicoba, apalagi buat yang bukan mahram ya, laki sama perempuan sama laki. Ingat tidak boleh dicoba. Itu hanya ilustrasi aja ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya koefisien muai panjang. Waduh, apa nih Bu? Udah main angka aja. Ya memang kita harus bermain dengan angka ya, tapi ini jangan khawatir, mudah ya. Nah, apa sih ini? Koefisien muai panjang ini adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Aduh, gimana tuh? Iya, jadi kalau misalnya zat-zat ini dipanaskan 1 derajat, nah pertambahan panjangnya kurang lebih segini, gitu. Ya, kayak misalnya gini, aluminium kan 25 kali 10 pangkat minus 6 atau negatif 6. Ini artinya berapa sih? Ini sama aja dengan 25 dibagi
10 pangkat negatif 6 itu yang nolnya ada 6. Berarti dibagi 1 juta ya. Kalau mau dalam desimal, kamu bisa nuliskan 0,000025. Nah, seperti itu contohnya. Ya, jadi ini adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan tiap satu satuan panjang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat nih, di sini mana sih yang paling kecil? Oh, di sini yang paling kecil adalah kaca Pyrex. Kamu bisa tanya mama kamu di rumah ya, atau misalnya orang yang sering bekerja di laboratorium. Kaca Pyrex itu adalah kaca yang tahan panas. Jadi ketika dipanaskan dia tidak akan pecah kemungkinan. Gitu. Kenapa? Karena koefisien muainya kecil, paling kecil. Jadi dia itu kalau dipanaskan nih ya, dia itu memanjangnya, bertambah ukurannya itu sangat kecil sekali gitu. Makanya dia kalau misalnya dipanaskan itu relatif aman, dia nggak akan pecah. Kita bandingkan dengan kaca. Nih, kaca itu 9 kali 10 pangkat negatif 6. Artinya 3 kali lipatnya kaca Pyrex ya, 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat berarti dia itu jauh lebih besar pemuaiannya. Jadi kalau jauh lebih besar gimana? Ya otomatis dia lebih besar, lebih cepat memuai, lebih cepat membesar, si ukurannya, dan rawan sekali untuk pecah. Gitu. Kebayang nggak sih? Kebayang lah ya. Lanjut. Nah, di sini apa sih? Ini kok ada alfa, beta, gamma. Nah, koefisien muai panjang ini kita simbolkan dengan alfa. Ya. Beta ini adalah koefisien muai luas. Gamma ini adalah koefisien muai volume. Nah, ini perbandingannya adalah 1:2:3. Perbandingan udah tahu kan ya, sebelumnya kita belajar tentang suhu juga kan. Konversi udah tahu perbandingan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari beta itu adalah koefisien muai luas, itu kita tinggal kali 2 aja dari koefisien muai panjang. Misal nih ya, kita pengen tahu koefisien muai luasnya aluminium nih, aluminium kan koefisien muai panjangnya 25 kali 10 pangkat negatif 6. Tinggal kita kali 2 aja, jadi 50 kali 10 pangkat negatif 6. Seperti itu, paham ya? Ya itu contoh. Nah, kalau gamma gimana? Gamma ini adalah 3 kalinya alfa, 3 kalinya koefisien muai panjang. Jadi kalau kita pengen tahu berapa sih koefisien muai volumenya baja atau besi misalnya. Nah, di sini kan koefisien muai panjangnya 11 kali 10 pangkat negatif 6. Tinggal kita kali 3. Jadi berapa? 33 kali 10 pangkat negatif 6. Begitu kira-kira anak-anak ya. Paham? Masih agak bingung ya? Nggak apa-apa, nanti bisa tanya ya. Gitu. Jadi makin besar koefisien muai panjang, itu makin besar juga pemuaiannya. Kalau kita lihat di sini yang paling besar apa? Timah ya, timah. Ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian itu apa sih? Oke, yang pertama kita lihat apa nih? Jumlah partikel. Oh, jelas ya. Tadi kita sudah bicara di sana. Makin banyak partikel yang terdapat pada benda tersebut, makin besar pemuaiannya. Ini kita pakai logika aja kayak tadi. Jadi ketika dipanaskan itu kan partikel itu akan bergetar lebih cepat atau dia akan bergerak lebih cepat, ya kan? Kalau partikelnya banyak, artinya zatnya itu ukurannya lebih besar, otomatis dia itu akan membutuhkan ruang yang lebih besar juga gitu. Jadi makin banyak jumlah partikel, otomatis pemuaiannya juga makin besar gitu ya. Jadi kalau kondisi awalnya suatu zat itu besar, ya otomatis pemuaian juga besar. Tapi kalau misalnya ukuran awalnya aja kecil, ya otomatis pemuaiannya juga kecil gitu ya, karena kan berbanding lurus dengan jumlah partikel. Oke? Lanjut. Nah, jenis zat itu koefisien muainya pada beda-beda. Seperti yang tadi sebelumnya ya, kita sudah lihat tentang contoh koefisien pemuaian muai panjang ya. Kita sudah lihat contohnya tadi di slide sebelumnya. Jadi ini, ya Allah, ada ini mungkin kedengeran tukang jualan tahu bulat, mohon maaf ya, udahlah, anggap aja iklan itu ya. Jadi jenis zat itu, setiap zat itu punya nilai koefisien muai yang beda-beda, karena setiap zat itu punya pemuaian yang beda-beda juga. Otomatis kalau misalnya tadi si koefisien muainya besar, ya pemuaian juga pasti besar. Kalau koefisien pemuaiannya kecil, ya otomatis dia juga pasti pemuaiannya kecil. Lanjut ya. Nah, wujud zat juga ini berpengaruh ya.
Kan kita kenal ada 3, padat, cair, gas. Nah, secara logika, kalau zat padat itu kan tadi jumlah partikel mempengaruhi ya. Partikel pada zat padat itu kan daya ikatnya itu tarik menariknya itu sangat kuat antara satu partikel dengan partikel lain. Ketika dipanaskan itu dia nggak cepat buyar, nggak cepat tersebar. Dia itu hanya akan bergetar aja, tapi bergetar lebih cepat. Makanya wujud zatnya juga, pemuaiannya juga itu nggak akan terlalu terlihat kalau yang padat gitu ya, nggak akan terlalu terlihat. Kenapa? Karena pemuaiannya kecil. Karena daya tarik antar partikelnya kuat. Jadi susah untuk tersebar walaupun dipanaskan gitu ya. Sekarang kalau zat cair ya lebih besar daripada zat padat. Kenapa? Karena kan si partikelnya juga sudah menyebar ya, dia sudah menyebar. Ketika dipanaskan ya dia makin menyebar lagi, otomatis pemuaiannya besar. Terus sama yang gas ya, otomatis ini lebih besar lagi karena gas itu kan awalnya aja udah jauh-jauhan banget si jarak antar partikelnya. Hampir nggak ada daya tarik menarik, kecil sekali daya tarik menariknya. Jadi ketika dipanaskan ya udah makin musuhan istilahnya gitu ya, makin jauh-jauhan gitu. Oke? Yuk lanjut. Yang terakhir adalah kenaikan suhu. Ini juga sangat berpengaruh otomatis ya. Makin besar kenaikan suhu, makin besar pemuaiannya, ya kan? Ya, secara logika aja. Kayak tadi yang logika kamu ada di kelas bareng teman-teman itu, makin tinggi suhunya, makin panas suhu di tempat itu, makin kamu saling menjauh satu sama lain, ya kan? Makin kamu kepanasan, makin kamu nggak mau berdekatan dengan yang lain. Sama dengan partikel. Partikel pun seperti itu. Jadi ketika suhunya makin tinggi, ya pemuaiannya juga pasti akan makin besar. Gitu. Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang kan semua zat itu memuai ya, zat padat, cair, dan gas. Sekarang kita lihat dulu ilustrasinya kalau pemuaian zat padat itu seperti apa. Nah, misalnya gini, ada lempeng logam lah anggap ya. Yang sebelah kiri ini adalah sebelum keadaan awal ya. Dia kan bentuknya ini balok ya, pasti ada panjang, ada lebar. Nah ini karena dia tingginya tipis, jadi nggak ditulis tingginya padahal dia ada. Nah ketika sesudah dipanaskan, ya sudah lama nih dipanaskannya, ya otomatis dia ukurannya akan bertambah. Ya otomatis dia akan memuai. Makanya ini jadi lebih panjang, jadi lebih lebar, jadi lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi apa saja sih yang dialami oleh zat padat pemuaiannya? Yang pertama otomatis pemuaian panjang nih ya. Ini panjang, lebar, tinggi itu adalah panjang ya kan. Jadi dia mengalami pemuaian panjang karena panjang semua sisi ini pasti bertambah. Rumusnya bagaimana? Aduh, dikasih rumus ya kamu langsung gimana gitu. Enggak, jangan gimana. Ini gampang banget rumusnya ya. Kita lihat di sini adalah delta L sama dengan L kurangi 0. Wow, apa ini ya? L panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Length ya. Length, jadi depannya L. Nah, makalah dipakai di sini simbolnya itu L semua. Nah, kalau kita ketemu delta ini adalah segitiga ini ya, delta L. Segitiga ini adalah apa? Ini adalah artinya selisih atau pertambahan panjang. Cara ngitungnya gimana ya? Kalau pertambahan otomatis yang besar dikurangi yang kecil ya kan? Nah, L yang ini yang tidak ada siapapunnya, ini L saja. L saja ini adalah panjang sesudah dipanaskan ya, dikurangi sama L0 ini adalah panjang awal atau sebelum dipanaskan. Ya, secara logika aja, ketika dipanaskan, otomatis yang akhir itu akan lebih panjang daripada yang awal yang sebelum dipanaskan. Oke, lanjut. Nah, delta L ini juga bisa kamu cari dengan seperti ini. Kita masukkan faktor-faktor yang tadi di slide sebelumnya. Ada L0 itu adalah keadaan awal. Panjang awalnya berapa sih ya? Panjang awalnya berapa? Nah, gitu. Panjang awalnya berapa dikali. Nah, ini alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Ya, delta T. Ketemu lagi delta T. Delta itu apa? Delta ini adalah kenaikan atau selisih atau penambahan ya. T-nya apa? Temperatur atau suhu. Berarti yang delta T ini adalah kenaikan suhu. Oke, pertama pasti panjangnya akan memuai ya. Sekarang kalau panjangnya aja memuai, ngaruh nggak sama luas? Jelas pasti ngaruh ya. Luasnya juga pasti akan ikut memuai. Nah, gimana rumusnya? Ini lihat, kamu perhatiin deh yang dipanjang sama di luas. Ini sebenarnya hampir sama ya, hanya L-nya kita ganti A. Tuh, benar kan? Ya, L-nya kita ganti A. A itu apa? Area. Ya. Luas kan bahasa Inggrisnya area ya.
Jadi makanya di sini kita pakai simbol A. Area delta A sama dengan A dikurangi A0. Pertambahan luas sama dengan luas akhir dikurangi luas awal. Tuh ya. Atau bisa juga dicari dengan rumus yang ini. Delta A sama dengan A0. A0 ini adalah luas awal dikali beta itu adalah koefisien muai luas dan delta T itu adalah kenaikan suhu, ya. Nah, kalau luasnya terpengaruh bagaimana dengan volumenya? Otomatis volumenya juga pasti akan memuai atau bertambah ukurannya. Kita bisa cari pakai rumus. Wih, ada lagi rumus katanya ya. Tapi kamu perhatiin ini hampir sama dengan yang di atas. Bedanya apa? Si A yang di luas sama L yang dipanjang ini kita ganti jadi V. V itu untuk apa ya? Volume lah, jelas ya. Delta V sama dengan V dikurangi V0. Delta V ini adalah pertambahan volume sama dengan volume akhir dikurangi volume awal gitu ya. Atau bisa juga kita cari dengan rumus yang seperti yang sebelumnya. Delta V pertambahan volume sama dengan V0. Tuh, V0 itu adalah volume awal, gamma itu adalah apa tuh namanya koefisien muai volume dan delta T-nya sama, kenaikan suhu atau temperatur. Gitu ya. Jadi kalau zat padat yang memuai, dia itu kan 3 dimensi. Berarti otomatis semuanya ikutan. Panjangnya memuai, luasnya memuai, volumenya juga memuai. Nah, bisa kurang hafal, inget lagi yuk. Kalau pemuaian panjang nih, tadi ada simbol apa aja? Yang pertama ada simbol delta L. Ingat, delta L itu adalah pertambahan panjang ya. Terus ada simbol apa lagi? Oh, L0. L0 itu adalah panjang awal. Terus ada apa lagi? Oh, L itu adalah panjang akhir ya. Lanjut lagi. Alfa. Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Selanjutnya delta T. Delta itu adalah pertambahan atau kenaikan atau selisih ya. Delta T adalah kenaikan suhu. Itu yang panjang ya. Sekarang kalau luas, ayo tes lagi nih. Yang luas apa nih? Yang luas itu ada delta A ya. Delta A itu adalah pertambahan luas. Udah gitu ada A0. A0 itu adalah luas awal. Terus ada A saja, itu adalah luas akhir. Terus ada beta. Beta itu apa? Koefisien muai luas. Yang terakhir ada delta T, balik lagi sama lagi ya, ini adalah kenaikan suhu. Satu lagi apa nih? Volume. Ya. Volume ini ada apa aja? Hampir sama ya sebenarnya ya, cuman beda V aja tuh. Delta V itu adalah pertambahan volume. Bukan L, ini seharusnya V0 ya. V0 ini adalah volume awal. Aduh, ini ibu salah lagi. Ini adalah volume akhir. Bukan L, V itu adalah volume akhir. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Yang terakhir delta T itu adalah kenaikan suhu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi sudah, gimana nih? Tadi kan baru zat padat ya. Kalau zat cair gimana? Kalau pada pemuaian zat cair, ini sebenarnya lebih gampang kita lihat. Kalau padat itu kan kebanyakan dia pemuaiannya kecil ya, kecil sekali. Jadi kita sulit untuk melihatnya secara langsung. Tapi biasanya kalau pemuaian zat cair itu mudah sekali kita lihat ya. Dan lebih cepat biasanya teramatinya. Nah, tapi pemuaian yang dialami oleh zat cair ya hanya pemuaian volume. Kenapa ini? Karena zat cair itu kan dia itu sudah 3 dimensi ya. Sulit dihitung panjangnya gitu kan, luasnya apalagi. Ya yang ada gimana volume, ya kan? Karena kan biasanya kalau zat cair itu misalnya kamu ngukur zat cair itu yang diukur adalah volumenya kan. Berapa mililiter tuh airnya misalnya gitu, berapa liter airnya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau pemuaian satu lagi zat gas gimana nih? Nah, pemuaian zat gas ini ya otomatis gas juga memuai ya kalau dipanaskan ya. Bahkan itu pemuaiannya jauh lebih besar. Cuman kadang kita nggak lihat kalau nggak ada peragaan secara langsung, ini harus ditilik-tilik banget ya. Gitu. Dan sama seperti zat cair, pemuaian yang dialami zat gas adalah pemuaian volume ya. Penjelasannya sama kayak tadi zat cair. Panjangnya tidak bisa diukur, sulit sekali untuk diukur. Luasnya juga sama, yang terukur adalah volumenya. Siap untuk perhitungan? Siap ya. Oke, ada contoh soal. Soalnya cuma satu aja contohnya ya. Ini satu, soalnya itu adalah panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja adalah 0,001
0,00002 per derajat Celcius, berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Kamu ketemu koma-komaan kayak gini desimal langsung panik biasanya ya. Padahal ini sangat mudah sekali ya. Yuk lanjut. Pertama, yang harus kita identifikasi itu adalah apa? Harus kita cari yang diketahuinya. Ya, diketahui L0. Tuh, kan ada panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius. Berarti kan ini kan awalnya ya, karena akhirnya pas 70 derajat Celcius. Ingat, panjang, long, length. Maka kita kasih simbolnya adalah L. Kenapa L0? Karena ini adalah panjang awal. Berapa? 40 cm. Oke, jadi tipsnya adalah ketika kamu menentukan yang diketahui, kamu lihat dulu di dalam soal itu mana yang ada angkanya. Yang ada angkanya itu biasanya adalah yang diketahui. Terus lanjut ke satuannya. Satuannya juga itu nggak boleh salah, kan kamu udah tahu kalau satuan sama besaran itu harus matching ya. Kalau nggak matching, ya kayak kamu pakai baju, misalnya perempuan nih, kerudungnya polkadot, bajunya bunga-bunga, bawahnya itu leopard misalnya, bener-bener gak nyambung ya, jadi harus nyambung antara besaran dengan satuan. Oke. Jadi L0-nya ini adalah 40 cm, ini ya panjang awal. Terus T0 ini adalah suhu ya kan, T itu adalah temperatur, suhu, 0 itu berarti suhu awal. Mana yang awal, 20 atau 70? Ya otomatis yang 20 lah, kan 20 duluan ya. Dan dia itu adalah yang waktu sebelum dipanaskan. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Masih ada yang belum kita masukkan ya. Ada koefisien muai panjang baja. Oke. Koefisien muai berarti itu dia simbolnya apa? Alfa ya, alfa. Nih, alfanya itu sama dengan 0,00002 per derajat Celcius. Nah, ini satu lagi yang ditanya adalah berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, ini juga yang diketahui nih, 70 derajat Celcius adalah yang diketahui. Yaitu adalah suhu kan. Suhu itu simbolnya T. T kecil ya. Temperatur sama dengan 70 derajat Celcius. T kapan? T akhir atau suhu akhir. Sudah bisa diketahui? Sudah, itu aja. Lanjut, kalau sudah diketahui berarti kita harus bisa mengidentifikasi yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius. Ingat panjang, length ya, berarti simbolnya adalah L. L apa? Kan ini L pada 70 derajat Celcius, otomatis L akhir atau panjang akhir. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Berarti kalau sudah diketahui ditanya, ya udah kita tinggal jawab aja. Ya, jawabnya gimana sih? Yuk, kita bertahap. Kita masukkan dulu ini, jawab ya. Kan yang kita tahu rumus itu cuma 2 ya, delta L itu. Bisa panjang awal, panjang akhir dikurangi panjang awal, bisa juga kita masukkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Berhubung di sini panjang akhirnya nggak ada, ya justru ditanya, otomatis kita nggak bisa pakai rumus yang delta L sama dengan L dikurangi L0. Berarti kita pakai rumus yang satunya lagi. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ya, itu rumusnya. Karena semuanya sudah diketahui, ya udah kita tinggal masukkan angkanya saja. Delta L, L0-nya berapa? 40 ya kan? Di sini 40 cm ada. Alfanya berapa? 0,00002 ya kan? Dikali delta T. Nah, delta T ini adalah kenaikan suhu. Kan ini 20 ke 70. Ya udah kita tinggal kurangi aja suhu akhir kurangi suhu awal. 70 kurangi 20. Gitu. Berapa nih? Nih, yang di dalam kurung berubah jadi 50 ya. Tuh, yang depan-depannya masih sama. Nah, sekarang kita tinggal hitung kan, 40 kali 0,00002 dikali 50. Biasanya kebanyakan suka soak nih kalau ketemu desimal. Padahal jangan soak, gampang banget ya, gampang banget. Caranya apa? Kamu abaikan dulu semua koma dan semua nol. Ya, abaikan semua koma dan semua nol. Kamu hitung sekarang, tinggal dikali aja. Berarti kalau nggak ada koma dan nggak ada nol, tinggal tersisa 4 kali 2 kali 5 gitu ya. 4 kali 2 kali 5, gampang kan? 2 kali 5 berapa? 10. 10 kali 4, 40. Simpenlah itu di paling belakang ya. 40. Udah gitu tambahin sekarang baru 0 yang ada di puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya itu kamu masukin. Tadi kan baru 40 ya. Di sini ada 2 nol tambahan dari 40 yang awal sama dari 50 yang sebelah sini ya. Jadi 40 ditambahin nolnya 2, otomatis jadi 4000 ya kan? 4000 tuh. Kalau sudah selesai semua nol ditambahkan, kita tinggal masukkan ke dalam koma.
Nah, kita tulis dari belakang. 4.000 udah 4 angka tuh ya. 4.000 udah 4 angka. Sedangkan di sini diminta berapa angka? Diminta itu berapa angka nih? Oh, 5 angka di belakang koma. Berarti di depan 4.000 kita kasih angka 0. Kalau sudah, kasih koma lagi depannya karena nggak ada siapa-siapa lagi, otomatis sama 0. 0,004. 0,04. Mohon maaf, yang benar adalah 0,04. Oke, anak-anak ya. Nah, dapat dah tuh panjang akhirnya. Pertambahan panjangnya dapat. Nah, yang ditanya kan bukan itu. Yang ditanya adalah berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, pakai logika aja. Ada panjang awal, ada pertambahan panjang, ditanya panjang akhir. Ya otomatis tinggal diapain? Ditambahin aja. Ya kan? L sama dengan L0 tambah delta L. L0-nya berapa? Tuh ada diketahui tuh, 40 cm. Masukin. Delta L-nya tadi berapa? 0,04. Masukin. Ya kan? Masukin. Kalau sudah masuk, ya udah tinggal ditambah 40 tambah 0,04. Hasilnya jadi 40,04. Satuannya apa? Sentimeter dong. Kan dari awal juga sentimeter. Selesai anak-anak. Gitu ya. Cepetan nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalnya kecepatan ya kamu bolak-balik aja di pause, rewind ya. Oke. Semoga paham ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba analisis kasus ya. Sedikit lebih mikir di sini. Lah, Bu, yang tadi belum mikir belum, itu mah gampang banget ya. Yuk. Nah, di sini ada gambar apa? Ini ada gambar apa? Nah, ini adalah bimetal anak-anak. Bimetal itu adalah gabungan dua jenis batang logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda dan digabungkan dengan cara dilas kemudian dipanaskan. Nah, ini tuh yang nomor 1, 2, 3, 4 ini tuh sebenarnya dia itu adalah gambar bimetal. Nih, bimetal ini terdiri dari 2 logam. Nih, lihat 2 logam. Di sini logamnya kita simbolkan dengan P, Q, dan R. Nih, warna P itu warnanya hijau, Q itu warnanya ungu, R itu warnanya biru. Dan ini ada data koefisien muai panjangnya, ya. Logam yang memiliki koefisien muai lebih besar akan cepat muai. Oh iya, jelas ya. Dan pemuaiannya akan lebih besar. Terus, bimetal itu akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang lebih kecil. Kenapa? Sok, secara logika, tadi kita sudah bayangkan. Kalau koefisien muai panjangnya besar, otomatis dia pemuaiannya besar. Kalau koefisien pemuaiannya kecil, otomatis dia pemuaiannya kecil. Kalau pemuaiannya besar, otomatis dia akan lebih panjang, ya kan? Kalau pemuaiannya kecil, dia akan lebih pendek. Ya kalau misalnya pakai logika, biar bagaimanapun pasti yang panjang akan memeluk yang pendek, begitu kan? Betul tidak anak-anak ya? Si logam ini yang panjang itu akan melengkung menuju ke yang pendek. Jadi, bimetal itu pasti akan melengkung ke arah logam yang lebih pendek atau koefisien muainya lebih kecil. Jadi, menurut kamu gambar mana yang bimetalnya benar? Coba kita lihat ya nomor 1 ya. Ini nomor 1 itu ada logam Q sama R. Q itu yang ungu, R itu yang biru. Q itu koefisien muainya 2,9. Yang R itu koefisien muainya adalah 3,2. Tapi lihat ini, dia itu kali 10 pangkatnya itu beda ya, beda banget ya. Jadi kalau yang P, Q mah itu mereka yang P mah 2,5 dibagi 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 ya, 2,5 bagi 100.000. Yang Q itu adalah 2,9 bagi 100.000. Yang R ini 3,2 bagi, lihat ini 10 pangkat 6 ya. Berarti 3,2 bagi 1 juta. Nah, jangan terkecoh ya. Berarti sebenarnya di sini yang paling kecil itu yang mana sih? Koefisien muai yang paling kecil itu otomatis yang R ya. Disusul sama yang P, yang paling besar itu adalah yang Q. Coba nomor 1 kita lihat. Apakah dia melengkung ke arah yang lebih kecil? Kita lihat. Yang Q itu lebih pendek. Yang warna ungu ya, yang R itu lebih panjang, yang warna biru. Salah betul? Salah, ya kan? Harusnya dia melengkung ke arah yang lebih pendek. Sekarang lihat yang nomor 2. Yang nomor 2, coba. Yang ungu itu adalah Q.
Yang hijau itu adalah P. P sama Q, lebih besar yang mana? Oh, lebih besar yang Q. Harusnya yang Q-nya harusnya melengkung ke arah Q. Oh, berarti ini salah juga, karena harusnya kan melengkung ke arah yang lebih kecil. Sekarang yang nomor 3. Loh, belum ada yang benar nih, gimana nih? Yuk, nomor 3. Nomor 3 liatin, ini juga terdiri dari logam Q dan R. Cuman bedanya yang Q-nya ada di luar, yang R-nya ada di dalam. Q-nya ada di luar, R-nya ada di dalam ya. Q-nya ada di luar, R-nya ada di dalam. Q itu koefisien pemuaiannya lebih besar daripada R. Nah, dapat deh jawabannya. Berarti jawabannya benar kan? Dia melengkung ke arah yang lebih kecil ya, ke yang biru. Yang biru lihat koefisien pemuaiannya lebih kecil daripada yang Q. Yang ungu. Betul dong, nomor 3 ya. Oke, tapi cek dulu deh nomor 4 biar yakin ya. Nomor 4 gimana nih? Nomor 4 lihat. Di sini terdiri dari logam R yang biru dan logam P yang hijau. Ya, logam R yang biru dan P yang hijau. Sekarang kita lihat dia melengkung ke arah yang biru. Yang biru itu koefisiennya lebih kecil dari yang P. Nomor 4 juga betul. Berarti yang betul adalah nomor 3 dan 4 ya. Kalau belum paham sekali silahkan diulang lagi sampai paham betul. Oke, kita lanjut. Udah deh, tinggal tugas. Tugasnya apa Bu? Jangan sulit-sulit, enggak lah, gampang aja ya. Yang pertama, tugasnya itu adalah apa itu pemuaian? Ini mah udah bisa tuh ya. Tinggal dijelaskan saja ya. Yang kedua, apa nih ya? Yang kedua itu carilah contoh peristiwa pemuaian yang terjadi di sekitarmu. Itu gampang ya. Cari apa sih yang memuai ini di sekitarmu nih? Amati keadaan sekeliling kamu dan boleh sambil browsing ya. Apa nih kira-kira contoh pemuaian? Silakan. Tapi harus yang di sekitarmu ya, kamu foto. Udah gitu kamu jelaskan. Udah gitu kamu satukan 2 foto itu terus diupload deh. Nanti Ibu kasih linknya. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Nah, ini juga ya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Silahkan dicari, ini juga gampang. Ya, tadi sudah ada sih. Yang terakhir, buatlah satu soal tentang perhitungan pemuaian dan pembahasannya. Nah, kan tadi di contoh soal udah ada tuh ya, udah ada. Kamu tinggal buat soal yang sama seperti itu boleh persis. Mau kamu modifikasi boleh. Yang penting apa? Bedakan jenis logamnya. Misalnya ya, tadi baja ya. Kamu misalnya coba ganti aluminium atau apa. Otomatis kalau logamnya kamu ganti kan koefisien muai panjangnya ganti juga ya kan. Terus panjang awalnya ganti ya kan. Saya tadi 40 cm ya, kamu pengen yang simpel, saya mau 10 aja bebas ya, atau 20 atau berapa, mau 100 silakan ya. Terus suhu awal sama suhu akhirnya juga ganti. Gitu. Semangat lah, bisa ya. Semangat. Dengan kamu membuat soal, kamu mencoba menghitung, insya Allah akan jauh lebih paham dan kamu ketagihan sebenarnya kalau udah bisa. Ya. Oke, gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, semoga walaupun sedikit menantang ya. Agak menantang lah pelajaran hari ini ya. Tapi bisa tetap dipahami dengan baik ya. Kalau seandainya belum paham betul ya, diulang-ulang aja videonya, nanti tanya langsung ke Ibu juga boleh. Tuh, ditanyain tuh sama si jerapah. Ya. Oke, segitu aja ya anak-anak ya. Makasih banyak sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu kritik dan sarannya seperti biasa. Kalau ada pertanyaannya silahkan, kapan aja silahkan bertanya pada Ibu. Follow IG Ibu, karena di situ juga biasa Ibu upload ya. Ini selain di YouTube. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.